segala nikmat kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita termasuk dari umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah dalam sholat itu disebutkan paling tidak dalam kitab Matan Abi Syuja, ya, ada 15. Ada hitungan-hitungan lain tapi substansi intinya tetap sama, ya. Di antara sunnahnya itu adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, ya. Kemudian meletakkan tangan di atas telapak atau tangan kiri kita. Berikutnya isti'azah ketika membaca surah Al-Fatihah, membaca mengeraskan suara ketika di sholat maghrib, isya, subuh, dengan suara sir ketika sholat zuhur dan asar, mengucapkan amin, kemudian baca surat setelah surat Al-Fatihah, baca surat pendek atau surat-surat selain Al-Fatihah, kemudian takbir di setiap gerakan dalam sholat dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal, tasbih ketika ruku, tasbih ketika sujud, kemudian meletakkan kedua tangan di atas paha ketika sujud, dan kita kemudian salam kiri juga termasuk bagian dari sunnah dalam sholat. Nah, sunnah-sunnah yang kita sebut itu namanya sunnah hayat, ya, sunnah hayat, sunnah biasa. Ada lagi sunnah yang disebut dengan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Kalau sunnah hayat tadi, ketika kita tertinggal misalkan atau lupa, nggak jadi masalah, sholat kita tetap sah. Nah, kalau sunnah ab'ad, maka disunnahkan ketika ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'i, sunnah ab'ad itu dua saja, biar mudah mengingatnya. Apa itu? Tasyahud awal, yang kedua kunut subuh. Itu sunnah yang sangat dianjurkan, yang kalau tertinggal diganti dengan sujud sahwi. Tasyahud awal, ya, maksudnya adalah tahiyat awal, ya, tahiyat awal. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu tasyahud awal. Ketika tasyahud awal itu kita lupa, tiba-tiba kita langsung tegak, lupa bahwa ternyata kita belum tahiyat awal namun sudah tegak sempurna, maka tidak perlu turun lagi, lanjutkan sholatnya, ya. Kalau dia 3 rakaat berarti tinggal serakaat lagi tahiyat akhir, atau misalkan dia 4 rakaat, lanjutkan 2 rakaat lagi, kan. Nah, yang tinggal tahiyat awal tadi, cara menggantinya adalah sebelum salam kanan kita sujud, ya, sujud. Apa bunyi sujudnya? Sajadah, bukan. Kalau sajadah wajhi itu namanya sujud tilawah. Kalau sujud sahwi itu subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Kemudian duduk, kemudian sujud lagi yang kedua kalinya dengan bacaan yang sama, subhanaman la yanamu wa la yashu. Dah hafal bisa dengan tasbih aja, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, ya. Kemudian duduk dan sujud kembali yang kedua dengan bacaan yang sama. Setelah itu baru kita mengucapkan
assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan, baru salam lagi sebelah kiri. Ketika berjamaah maka kondisinya kita ikut imam. Kalau imamnya ternyata lupa tahiyat awal, kita mengingatkan di belakang dengan subhanallah tasbih. Kalau imamnya sadar sebelum dia tegak sempurna, maka dia bisa kembali dalam kondisi tahiyat. Kalau belum tegak sempurna, ketika dia sujud kedua, pada saat tegak Allah belum tegak sempurna, makmum mengingatkan subhanallah, maka imam pada saat itu bisa langsung turun mengkondisikan tahiyat awal. Tapi kalau sudah tegak sempurna, Allahu Akbar, subhanallah, puji makmum, maka imam tidak perlu turun untuk tahiyat awal. Nah, yang makmum jangan tekak, jangan mentang-mentang imam salah, lajulah imam tegak, aku nak tahiyat awal belah, tahiyat tidak boleh ya. Tapi kita ikut juga tegak. Nah, nanti sebelum salam disunahkan tahiyat awal yang tinggal tadi diganti dengan sujud sahwi. Jangan juga makmum tidak galak sujud sahwi, alasannya imam yang salah, aku tidak. Ya, kita juga ikut sujud sahwi. Nah, ternyata imam pun tidak sujud sahwi, ya udah kita tidak sujud sahwi, tetap sholatnya sah. Kekurangan yang terjadi tanggung jawab imam. Itu yang tasyahud awal ya. Kalau kita lupa, ini sunnah bukan wajib, bukan rukun. Kalau tertinggal gantinya sujud sahwi. Kemudian kunut di subuh. Dalam kunut subuh itu kita juga dalam mazhab Syafi'i bagian dari sunnah ab'ad, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau kita lupa atau imamnya lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Sama posisinya, sama caranya seperti kita tinggal tahiyat awal tadi. Ya. Kalau mazhabnya Syafi'i. Kalau tidak mazhab Syafi'i, mazhab lain ya enggak masalah, tidak pakai kunut. Misal ketika kita berada di Mekah, di Madinah menggunakan mazhab Hambali yang tidak pakai kunut, maka tidak apa-apa ketika subuhnya tak pakai kunut. Tapi ketika mau salam kita jangan sujud sahwi. Ya, ikutin saja. Ketika salam ya kita ikut salam. Itu kunut dalam subuh. Jadi kalau ketinggalan, kalau lupa diganti, gitu ya. Pernah tak terjadi di masjid kita? Belum pernah ya? Ayo dosanya cobonnya, ya biarlah, gitu. Oh, sujudnya sekali. Ya, sunnahnya adalah sujudnya 2 kali. Ya kan? Ketika dia sujud sahwi, maka dianjurkan 2 kali sujud sahwinya, bukan sekali. Sebagaimana hadis dari beberapa riwayat yang menyebutkan Nabi sujud 2 kali. Sajdatain, sujud 2 kali. Ya, 2 kali sujud. Baik, itu ya sebagai pelengkap sunnah-sunnah kemarin. Kami lupa menyebutkan tentang sunnah ab'ad tadi, yaitu tahiyat awal dengan kunut. Nah, ini sunnah, tapi nilai sunnahnya, levelnya lebih tinggi dibandingkan sunnah yang lain. Karena kalau sunnah yang lain, kalau lupa tidak perlu diganti sujud sahwi. Tapi kalau yang ini diganti dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi juga bisa terjadi ketika kurang rakaat atau kelebihan rakaat. Ya, kurang rakaat atau kelebihan rakaat. Biasanya kelebihan rakaat. Sholat maghrib ketika rakaat ketiga yang seharusnya tahiyat akhir, tiba-tiba imam tegak Allahu Akbar, maka kita mengingatkan subhanallah,
maka imam langsung turun, ya, turun karena kelebihan rakaat misalkan. Maka dia turun, pada saat itu dia akan menggantinya dengan sujud sahwi, bukan mengganti, tapi kesalahan itu ditebus istilahnya gitu dengan sujud sahwi, sah tetap sholatnya. Atau bahkan kondisinya selesai salam, nah ini yang jadi masalah. Sholat maghrib misalkan dilakukan 2 rakaat, ketika rakaat kedua salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Imam makmum ngasih tahu, mam, tadi 2 rakaat gitu maghrib. Ayo benar pak, nah ada percaya. Maka ketika itu terjadi, maka imam tegak kembali menyempurnakan 1 rakaat yang kurang. Makmum melok, ya, 1 rakaat, ya, mulai dari takbiratul ihram tambah 1 rakaat. Sebelum salam imam sujud sahwi 2 kali. Karena sudah salam di awal tadi kan, maka diganti dengan sekali 1 rakaat yang tertinggal. Karena Nabi pernah sholat asar 3 rakaat. Nabi dengan para sahabat pernah sholat asar diimami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 rakaat. Setelah selesai, ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, tadi sholat apakah wahyu sudah turun sehingga ada keterangan bahwa asar itu 3 rakaat? Nabi nanya ke sahabat yang lain, apakah benar yang disampaikan oleh orang ini? Para sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, tadi 3 rakaat asar kita. Maka Nabi menambah 1 rakaat. Sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Nah, gitu. Ya, niatnya menambah saja, menambah 1 rakaat. Iya, pada saat takbiratul ihram. Tidak seperti niat di awal, ya, nambah saja karena kan rangkaian dari sholat yang tadi kita lakukan. Jadi langsung takbiratul ihram dengan tujuan dalam arti meniatkan menambah 1 rakaat yang kurang. Makanya imam hati-hati, jangan sampai terlewatkan. Kasihan kalau yang udah pulang, dia balik dia. Iya betul. Nah, yang muda-muda cari kan aman, insya Allah imamnya. Nah kalau yang balik tidak apa-apa, insya Allah tetap dapat pahala, tetap sah. Yang namanya di luar puasanya dia tidak tahu. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Baik, berikutnya adalah tentang alladzi yubtilus shalah, yang membatalkan sholat. Nah ini penting Bapak Ibu. Kenapa penting? Karena hati-hati, hal-hal yang membatalkan sholat harus jadi perhatian kita agar sholat kita jangan sampai batal. Kalau batal kan tidak dapat pahala gitu, tidak sah sholat gitu. Apa itu yang membatalkan sholat? Pertama, al-kalamu al-amdu, berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja. Jelas ya, kalau bicara dengan sengaja itu membatalkan sholat. Allahu Akbar. Apa kabar? Sehat kamu? Batal sholatnya. Ya. Artinya kalau bicara itu kan sesuatu yang terangkai kata yang punya makna. Bahkan mungkin kata yang singkat, tapi kalau dia punya makna yang bisa dipahami maka batal sholat. Allahu Akbar. Hoi. Hoi itu kan manggil orang. Hoi. Nah itu batal sholat. Apalagi kalau sudah berbentuk kalimat gitu ya, maka batal sholat. Yang dilakukan secara sengaja, al-amdu. Kalau tidak sengaja, tidak apa-apa. Misal orang lata ya. Allahu Akbar. Suara petir uji dia, terkejut, tersebut petir ujinya. Maka tidak batal sholatnya, lanjut, tidak apa-apa. Ya.
Suara petir. Astagfirullah. Tidak apa-apa. Ya. Ya. Ya, termasuk seperti kita menyuruh untuk diam. Nah, diam. Itu juga membatalkan sholat, ya. Karena kita sengaja mengucapkan itu agar orang ini diam atau budak ini diam. Nanti ada itu. Nanti ada di berikutnya tentang gerakan, nanti gerakan. Nah, ini untuk ngomong dulu. Jadi ngomong kalimat yang terucap di lisan itu kalau sengaja batal. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Yang lata, ibu-ibu yang lata tersebut apa misalkan tidak apa-apa. Ya. Ya, nah kakek ado, itu ada belum nyampe sana. Ya. Jadi ngomong dulu. Jadi ngomong yang pertama adalah ngomong bicara dalam sholat itu batal kalau disengaja. Yang lata hati-hati. Nah, yang lata juga kalau baca latanya bagus-bagus ya. Jangan yang tidak bagus. Nah, latihan yang bagus-bagus disebut al-kalamul amdu. Jadi mengucapkan kalimat dengan dengan sesuatu itu membatalkan sholat. Yang kedua itu dalilnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam sebuah riwayat disebutkan, kunna natakallam fi shalah yukallimu ahaduna akhahu fi hajati hatta nazal hadhil ayat. Ada pernah sahabat berbicara dalam salat, kemudian turun ayat hafizu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa umirna bis sukut. Nabi menyuruh agar diam. Jangan ada yang bicara ketika sholat. Baik, itu yang pertama, jelas ya. Yang kedua adalah al-amalu al-katsir. Melakukan gerakan yang banyak. Melakukan gerakan yang banyak. Kalau dalam kitab misalkan seperti kitab Safinatun Najah ya, yang menjadi salah satu referensi rujukan mazhab Syafi'i, itu menyebutkan secara detail bahwa gerakan itu 3 gerakan yang berurutan. Salah saharokat mutawaliyat. 3 gerakan yang dilakukan walau sahwan, walaupun dia walaupun dia lupa gitu. 3 gerakan. 3 gerakan khususnya untuk anggota tubuh besar. Apa itu anggota tubuh besar? Tangan, kaki, kepala, tubuh. Kalau anggota tubuh yang kecil seperti jari jemari, kemudian mata, hidung, mulut, kuping, ya, telinga, itu nggak masalah. Tapi kalau anggota tubuh yang besar ini, kalau ada gerakan yang 3 kali berurutan, maka dia membatalkan sholat. Allahu Akbar, misalnya ya. Ada nyamuk di sini. Ada di sini pula 2 kali, 3 kali di sini. Maka batal sholatnya. Badannya bergoyang-goyang. Ada orang sholat itu memang badannya goyang-goyang ini kan. Nah, kalau dia sengaja batal sholatnya. Goyang-goyang atau ke kiri ke kanan kan. Nah, cak berayun, cak wong mabok, maju atau mundur, ya. Ketika sop di depan kosong, kita dianjurkan untuk mengisi sop di depan yang kosong. Caranya gimana? Ya caranya kita maju. Nah, maju itu ketentuannya tadi 3 gerakan, tapi jangan yang berurutan sekaligus. Gimana caranya biar aman? 1, berhenti dulu sejenak. 2, berhenti dulu sejenak. Atau bahkan 3 langkah, 3 berhenti sejenak. Tidak masalah karena ada jeda.
Kosong depan kan nih. Satu. Sampai tak kira-kira. Nah, kita berhenti dulu satu nih. Jadi gini, kalau misalkan gerakan langsung 3, ini yang membatalkan sholat. 1, 2, 3. Ada 3 kali gerakan berurutan batal sholat. Biar tidak batal, gerakannya dijeda. 1, berhenti dulu. 2, baru 3. Aman, tidak batal sholatnya. Jadi jangan langsung 3. 1, 2, 3. Nah, itu batal sholatnya. Jadi dia pakai jeda. Salah harokat mutawaliyat, 3 gerakan yang berurutan. Jangan. Ya. Kalau gatal, solusinya jangan banyak gerakan di lengan. Misal di pipi sini gatal, maka cukup sekali gerakan. Nih, garuklah nih. Sampai kita nyaman, nak lama tak masalah. Ya, lah lemaknya. Jangan juga disebut lemak mah itu ya. Tidak apa-apa. Jika perlu ada di arah sedikit, tidak apa-apa sini kena. Tidak masalah. Ada di lemak leher, no. Alaknya ada lebay dia. Jadi kalau satu ini masih satu gerakan, 1. Kembalinya ada yang menghitungnya jadi 2. Pas kembali 2 kan cukup. Nah, kalau sampai sekali, yang di sini pula 2, yang di sini pula 3. Nah, itu batal. Baik? Ya. Bagusnya diisi langsung. Dia yang batal itu, maka sholatnya ngulang. Ya, sholatnya ngulang. Mulai dari takbiratul ihram. Batal sholat, bukan batal. Kalau batal wudhu lain cerita ya. Ini kalau batal sholat. Kalau dia batal sholat, maka ngulang dari awal sholatnya. Takbiratul ihram lagi, niat, kemudian ikutin gerakan imam sampai di mana posisinya. Kalau dia batal wudhu, maka ini yang menjadikan posisi dia hilang karena dia ambil wudhu kan. Nah, maka kalau dia sudah ambil wudhu, ya sudah, kita tempati yang di depan maju ke depan, yang di belakang maju ke depan. Sebenarnya begini, kalau ada soft yang kosong, maka yang idealnya adalah kita merapat ke tengah. Kalau yang di sini kosong, maka yang ini ke sini. Kalau ini kosong, ini ke sini, gitu ya. Jadi awal soft itu diawali dari tengah. Yang datang ke tengah, baru nyebar ke sini. Belakang gitu juga, tengah nyebar. Bukan dari samping, bukan dari situ, tapi dari tengah, gitu. Ya betul. Jadi kalau sama-sama paham, ketika kosong di tengah, maka yang paham akan geser, yang lain geser semua. Yang dak galak geser ngapo? Sejadah aku ini gak dipakai wong, dak galak geser. Nah itu udah paham berarti, gitu ya. Jadi yang kedua adalah geraknya banyak berlebihan. Tapi kalau ada jeda nggak apa-apa. Jadi makanya kalau gerakan itu hati-hati ya, hati-hati. Khususnya kalau tidak ada hajat. Katik gawe nak megang hidung misalkan ya, nak megang kuping. Padahal tidak perlu, tapi nak megang kuping, megang hidung kan gitu. Kecuali kalau gatel. Kalau tidak digaruk, kita kan jadi tidak khusyuk sholatnya, maka tidak apa-apa, gitu. Ya, darurat soalnya kan. Nah, tapi dalam kondisi darurat pun kita pastikan tidak banyak gerakan berlebihan. Itu yang menjadi poin utamanya. Kelentang kelentung, suara HP, ada yang nelpon. Nah ini kan kita lagi sholat, imam tidak khusyuk sholat, ya tidak khusyuk baca ayatnya. Kelentang kelentung suara HP gitu. Lemak kalau ringtone-nya bagus. Ini ringtone-nya lucu pula kan. Maka kondisi begitu, ambil HP-nya, matikan. Balikan.
Jangan ambil HP-nya, jawab, agak aku lagi sholat. Nah, batal sholatnya. Tidak apa-apa diambil, matikan. Daripada kelentung kan. Kita yang sholat yang lain tidak khusyuk, kita takutan kayak kena marah ini ya. Imam tidak fokus akhirnya. Jadi boleh, tidak apa-apa. Termasuk orang sholat megang Quran itu boleh. Orang sholat megang Quran, asal kalau dia paham gerakannya tidak terlalu banyak sehingga mengganggu konsentrasi sholat, dia boleh megang Quran kecil. Gitu. Nah, boleh. Termasuk kalau ada anak kecil, boleh digendong ya. Tapi sekali lagi jangan sampai ada gerakan yang berlebihan sehingga itu bisa membatalkan sholat. Nah, gitu. Baik, berikutnya adalah al-hadas. Al-hadas ini maksudnya kita berhadas. Kentut misalkan ya. Ya jelas itu membatalkan sholat. Hadas kecil maupun hadas besar. Hudusun najasa. Allahu Akbar. Rupanya ada kelambit, tahu kelambit? Kelelawar. Ya, pas kena badan, kena peci, kena peci. Maka kena najis. Maka kondisi begitu, kalau kita sadar, maka segera lepas peci. Ya, lepas peci. Boleh? Tidak apa-apa. Lepas topi. Kalau ke sini lepas. Ke baju, kalau pacar lepas baju. Itu sah sholatnya. Tapi kalau tidak bisa, maka batal sholat kita. Ya. Yang kelima, inkisyaful aurah, tersingkapnya aurat. Ibu-ibu hati-hati ya, tersingkap aurat. Allahu Akbar, ini ada rambut yang bergoyang di jidat. Maka itu batal sholatnya. Kecuali kalau ketika sholat angin kuat tiba-tiba terbuka ini kena. Kondisi begitu segera tutup kembali auratnya, maka sholatnya sah. Gitu. Segera tutup, jangan dibiarkan. Ya, maka kondisi begitu segera tutup biar sholatnya sah. Gitu. Jadi aurat wanita itu kan semua anggota tubuhnya, semua tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Gitu. Kalau yang laki-laki dari bawah pusar sampai ke lutut. Nah, hati-hati yang sholat. Kalau sholat gini kan aman nih, pakai sejadah, pakai koko, pakai sarung aman. Kalau ada orang sholat pakai celana selimpit, celana ketat itu ya, kemudian baju kaos, ketika dia rukuk, ketika sujud, Allahu Akbar, nah belakangnya kelihatan celengan. Itu kalau tidak segera dia tutup, batal sholatnya. Nah yang begini biasanya tidak sadar orang-orang tuh. Diingatkan, Pak, celengan kamu terbuka. Kalau nak sholat itu sarung. Makanya bagusnya di masjid-masjid kita siapkan sarung. Kalau orang yang posisi bajunya kemudian celananya yang kalau sholat kelihatan aurat, maka dia bisa menggunakan sarung biar aman. Gitu. Ya. Dan yang biasa sholat, dia akan siap sarung di kendaraannya, di motornya, di mobilnya. Inkisyaful aurat, terbuka aurat, batal sholat. Taghyirun niyah, merubah niat. Ya, tiba-tiba niatnya, aku nak ganti niat lah, ganti niat apa misalkan sholat sunnah, nah, maka sholatnya batal, merubah niat di tengah jalan. Ya, yang ketujuh istidbarul kiblat, membelakangi kiblat. Kalau ada orang sholat ngadep ke sana, batal sholatnya. Ya. Kecuali kalau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, maka yang tahu segera diarahkan kiblat yang benar. Ya, pegang badannya, arahkan. Kalau selesai, tahu ternyata kiblatnya salah, ulang sholatnya.
karena ngadap Israel tadi sholatnya. Kalau dia tahu ya, ketika habis sholat, salah kiblat dirimu tadi, maka dia ulang sholat ngarah ke kiblat. Kecuali kalau tidak tahu, maka itu tidak masalah, sah sholatnya, dapat pahala tetap. Karena kan namanya tidak tahu. Nah kalau yang tahu ini harus arahkan kiblat. Dan kiblat kita kan rata-rata aman sudah ya. Kemarin hari apa tuh? Bisa ngecek kiblat. Mendung ya. Iya, jadi susah, tidak baca juga akhirnya. Tapi aman Pak masjid kita nih, kiblatnya insya Allah ya. Kemenak sudah memverifikasi dari awal pembangunan. Alhamdulillah aman. Nah, ada yang kadang meragukan kiblat masjid dan lain sebagainya. Jangan dipusingkan. Kalau sudah arahnya sudah ditentukan ketika bangun masjid, sudah diverifikasi, ya udah yakin saja kiblatnya benar. Ustaz, mau nanya Ustaz? Ya boleh. Tentang sholat Ustaz. Bagaimana caranya menolak orang yang berlalu ketika sedang sholat? Kemudian apa dasar dalilnya atau hadisnya bersentuhan suami istri itu tidak membatalkan sholat? Ya. Kalau lagi sholat kemudian ada yang mau lewat, itu caranya kita tahan dia agar jangan sampai lewat. Caranya Allahu Akbar, ada yang mau lewat maka kita tahan. Sebelah kanan Pak Ustaz ya? Sebelah kanan. Ya. Kalau dia dari sini, sebelah kiri sini. Nah, kata Nabi dalam hadis, "Falyaqib falyantazir arba'in." Kalau yang tahu lewat itu dilarang sholat, lebih baik dia nunggu selama 40. Ada yang nyebut 40 tahun, ada yang nyebut 40 hari. Kalau dia maksa juga, falyuqatil, maka tahan nian, jangan sampai dia lewat. Saking bahayanya, saking tidak bolehnya ngelewati orang sholat. Itu, jadi tahan. Kalau dia maksa pula, tahannya. Jangan dikepuk kepalanya, ya. Ya, jadi itu dulu. Jadi kalau lewat nggak boleh. Makanya kalau sholat pakai sejadah itu yang jadi batasan. Kalau ada sutro atau sitro, di masjid-masjid ada juga pakai sitro, itu kita taruh di depan. Tanda bahwa kita sholat nak lewat dari depan sini, jangan dari sini. Jadi menghalangi saat. Ya, mazhab selain mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa bersentuhan dengan suami istri itu tidak batal sholatnya. Ya, dasarnya bahwa dalam hadis Nabi SAW ketika mau sholat mencium kening Sayyidah Aisyah. Beliau sholat tanpa mengambil air wudhu. Itu dalil yang menyatakan bahwa bersentuhan suami istri itu tidak batal sholatnya. Tapi dalam mazhab kita batal sholat tetap. Gitu. Batal wudhu maksudnya ya, batal wudhu. Berarti kalau dalam sholat bersentuhan suami istri, ya batal juga sholat. Ya kan? Lagi sholat bersentuhan suami istri, batal tak sholat? Suami istri bersentuhan, lagi sholat, batal tak sholat? Batal. Wudhu saja batal kan dalam mazhab Syafi'i. Ngapo pula nak nyentuh istri lagi sholat? Nah gitu kan pertanyaannya. Ya itu mazhab yang menyebutkan tidak batal. Ya, dalil hadis Nabi itu yang dijadikan sebagai dasar mazhab yang membolehkan tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang berikutnya 8 al-aklu wasyarbu, makan dan minum dalam sholat itu batal. Ya, di sholat kalau makan minum secara sengaja nian itu rasanya agak aneh juga. Lagi sholat ngambil piring makan misalnya, ngambil gelas sambil minum, itu aneh, jelas batal sholat. Nah, bagaimana kondisinya kalau makanan itu sudah ada di gigi kita, di sela-sela gigi, di lidah misalkan. Habis makan ini, makan gado-gado tadi itu kan, masih ada yang nyangkut. Nah, kalau itu kita telan dengan sengaja, batal sholat kita. Batal sholat. Karena itu memasukkan sesuatu
di dalam kerongkongan. Tapi kalau tidak sengaja, lagi qomat kamit baca Al-Fatihah, tidak sengaja tiba-tiba ada yang masuk, maka tidak batal karena tidak sengaja. Tapi kalau dikunyah kemudian cacanya lemak juga, dikunyah dikit, tambah kan, dikunyah-kunyah kemudian ditelan, batal sholatnya. Gitu. Ada kaidah menyebutkan yang membatalkan puasa maka membatalkan juga sholat. Ya, seperti makan, minum kan batal tuh puasa kita dengan sengaja. Maka dalam sholat pun kalau dengan sengaja kita makan, minum, walaupun sudah ada dalam mulut kita, batal sholat kita. Kecuali yang bedakan adalah makan banyak yang tak disengaja. Makan banyak tak sengaja kalau puasa batal atau tidak puasanya? Tidak batal. Bapak makan 3 piring habis, tapi lupa alias tidak sengaja, batal tidak puasanya? Tidak batal. Tapi kalau dalam sholat makannya 3 piring tapi tidak sengaja misalkan, batal tidak sholatnya? Tetap batal. Allah kenyempul 3 piring wak makan. Iya, tidak sengaja pula. Iya. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati. Makanya kalau habis makan berkumur-kumur jangan lupa, ya. Nah, makan tidak membatalkan wudhu. Nih habis maghrib nih, kita ada makan kita, minum apa silakan. Tidak batal wudhu kita. Tapi pastikan saat nanti sholat tidak ada yang tertinggal di mulut kita yang nanti bakal mengganggu kita sholat. Akhirnya kita kunyah, kita teguk misalkan ya. Maka biar amannya kumur-kumur baik, kumur-kumur, ya sehingga bersih. Walau tidak wudhu lagi sah wudhunya karena tidak batal. Mau wudhu lagi juga boleh. Yang penting tahu sadar bahwa makan minum itu tidak membatalkan wudhu. Gitu. Karena ada yang beranggapan kalau makan minum itu batal wudhu, padahal tidak. Ya. Kemudian kohkoha, ya. Kohkoha ini seperti kita batuk yang disengaja, ya. Atau kita menangis dengan ada suara, ya. Tadi yang termasuk ngomong dengan sengaja itu menangis atau tertawa dengan bunyi suara, itu juga membatalkan wudhu, batalkan sholat. Kalau nangis saja tanpa ada suara, maka boleh kita sholat nangis. Mungkin pernah saya juga pernah, kita Bapak Ibu juga insya Allah pernah. Kalau sholat itu kan ada kondisi di mana kita khusyuk, sedih begitu, sehingga meneteskan air mata. Tidak apa-apa. Ya, asal tidak mengeluarkan suara. Kalau dia nangis, Allahu Akbar, batal. Bersuara tadi. Ya, kalau sampai bersuara tadi batal. Tapi kalau nangisnya saja, ya, kemudian keluar air mata, tidak apa-apa. Nangisnya terseduh-seduh gitu sampai keluar. Sedih nih ya. Ya makanya tadi sedih oke, tapi tahan suaranya, jangan sampai keluar. Yang akhirnya mengeluarkan kalimat atau kata yang di luar sholat. Para sahabat itu kalau sholat juga nangis mereka. Bahkan ada yang pingsan, para sahabat itu. Tapi kan artinya kalau udah pingsan itu batal sholatnya, diganti, diulang sholatnya. Nah begitu, ya. Termasuk batuk dengan suara yang berlebihan, itu batuk dengan sengaja. Nah, tidak apa-apa, dilap aja, dilap. Lah, ya. Yang penting tadi tidak mengeluarkan suara dan jangan sampai ada gerakan yang berlebihan, gitu ya. Maka jaga sholat, jangan sampai berlebihan.
Kemudian ar-riddah. Riddah ini artinya murtad, jelas ya. Kalau murtad itu membatalkan salat. Baik, ada pertanyaan? Ya. Ya, silakan Bu, lanjut. Sholat zuhur ya, kita datangnya uang sudah tahiyat akhir. Caranya begini, ya, gini Bu. Kalau kita datang terlambat, orang ini kasusnya sholat zuhur, kita datang orang sudah tahiyat akhir, berarti rakaat keempat. Bagaimana cara kita yang datang terlambat? Pertama, langsung niat dan takbiratul ihram, Allahu Akbar, berniat, kemudian sudah. Tidak usah baca Al-Fatihah. Tidak usah baca Al-Fatihah, langsung turun tahiyat. Jangan baca Al-Fatihah lagi, tapi langsung turun tahiyat. Setelah tahiyat, orang kan salam tuh, Assalamualaikum kanan. Kita sebenarnya sudah bisa tegak. Mau nunggu salam kiri juga boleh. Salam kanan, salam kiri, baru kita tegak, Allahu Akbar. Maka kita sholat seperti sholat biasa 4 rakaat. Seperti biasa. Rakaat pertama Al-Fatihah, baca ayat pendek, ruku, i'tidal, sujud, kemudian tegak lagi kan. Nah, rakaat kedua Al-Fatihah, ayat pendek, ruku, i'tidal, turun sujud, nanti baru tahiyat awal. Gitu. Niatnya dari awal tadi, niatnya berjamaah, sholat berjamaah zuhur bersama imam. Allah, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat bersama imam karena Allah. Dah, Akbar, turun tahiyat, melok imam tadi. Kapan dapat tahiyat? Kapan dapat Al-Fatihah 1 itu? Kita Fatihah sama imam. Tidak. Imam pada saat itu tahiyat akhir. Nah, itu tadi saya bilang, kalau kita terlambat, kita takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, langsung tidak usah baca Al-Fatihah, langsung tahiyat akhir. Tidak usah baca Al-Fatihah lagi. Karena posisinya kita kan terlambat. Pada saat terlambat itu, yang boleh dia lakukan itu takbiratul dan niat saja. Selain itu harus mengikut imam. Maka Al-Fatihah tidak usah lagi, tapi lihat posisi imam. Kalau dia tahiyat, maka kita ikut tahiyat. Kalau dia kondisinya sedang sujud, kita ikut sujud. Gimana? Nah, itu lain lagi kisah, lain lagi kasus. Gimana? Berarti imam masih tegak. Oke. Oh gitu, ini lain lagi kasusnya. Oke, berarti cuma 1 rakaat. Nah, 1 rakaat dapat. Kalau kita datang rakaat terakhir kita dapat sempat Al-Fatihah, sempat ruku bersama imam, oke. Nah, ketika tahiyat kita ikut tahiyat, tapi kita tahiyat awal ya. Imam kan tahiyat akhir karena di rakaat keempat. Kita baru rakaat pertama. Oke. Ketika salam imam, kita tegak melanjutkan rakaat kedua. Rakaat kedua. Kita baca Al-Fatihah, baca ayat pendek, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, tahiyat awal. Tahiyat awal.
Nah, kalau duduk ini ada lagi. Untuk kita yang datangnya terlambat, duduknya tahiyat akhir imam dan jamaah lain, tapi kita tetap duduknya seperti tahiyat awal. Bahasa lainnya kita duduknya iftirash. Yang lain duduk tawarruk, duduk akhir, kita duduk tahiyat awal. Itu mazhab Syafi'i. Kenapa kita tahiyat awal duduknya? Ya karena kita belum tahiyat akhir. Nanti pas kita tahiyat akhir, barulah posisi kita tahiyat akhir duduknya. Ada tak dalilnya Pak Ustaz? Melafazkan usolli fardhu maghrib salat. Ada tak dasar dalilnya atau hadis melafazkan? Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu membantu saja, membantu untuk niat. Membantu niat. Nah, sehingga mempermudah kita dalam berniat. Gitu. Jadi pakai usolli. Yang paling utama itu pada saat takbiratul ihram. Ada lagi? Tadi masalah pergerakan tadi yang bisa ada partai yang dibuat maksudnya bukan biasa tapi diperlebar tinggal dengan posisi imam saja kedua apa? Diperlebar langkahnya. Kita mau ambil posisi di situ jadi dilebar tidak dapat kembali ke tempat imam. Berarti 2 gerakan. Iya. Boleh? Ya, maksudnya tidak seperti biasa. Jadi kita itu melempar ini. Boleh. Asal jangan lebih dari 3 tadi. Boleh, tidak apa-apa. Dan tidak memberatkan. Jangan sampai melebarkan kaki, habis itu encok, ya kan? Ya. Jadi kalau memang bisa, boleh, tidak apa-apa. Misalkan posisinya agak dekat. Kita sadar nih kalau cuma 2 langkah bisa, tidak apa-apa langsung 2 langkah. Yang tadi tips biar tidak dapat 3 gerakan tadi karena agak jauh posisinya, maka kita berhenti jeda tadi, langkah jeda sehingga aman. Kalau bisa langsung tidak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, sudah azan Isya ya, sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Kita tutup dengan lafal hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.